Halo para pejuang sukses, salam hebat luar biasa. Topik kali ini saya akan membahas tentang percuma Anda mau sukses jika tidak melakukan 6 hal ini. Sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tekan juga tanda loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Oke. Ya, jadi begini. Kita berbicara tentang sukses, kita berbicara tentang keberhasilan. Banyak orang di luar sana yang ingin sukses. Banyak orang yang ingin berhasil, itu sudah pasti. Bahkan ada juga yang sementara menjalani proses untuk meraih kesuksesan. Tapi kadang banyak orang yang kadang lupa apa sih hal yang harus dilakukan untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan. Makanya ya tidak usah khawatir. Di sini saya akan berikan ada 6 hal yang harus kalian terapkan dalam diri kalian agar bisa meraih kesuksesan. Ya, jika kalian tidak terapkan 6 hal ini, percuma saja kalian punya niat untuk mau sukses. Jadi kuncinya harus punya tipe yang 6 hal ini. Ya, oke, langsung saja ya. Yang pertama itu adalah kalian harus percaya diri. Ya, kenapa saya katakan harus percaya diri? Karena dengan percaya diri inilah kalian bisa meraih keberhasilan. Dengan percaya diri inilah kalian bisa melakukan apa yang harus kalian raih untuk meraih keberhasilan. Dalam artian proses mulai dari nol sampai sukses. Ya, karena apa? Karena percaya diri sehingga kalian berhasil. Kenapa banyak orang yang percaya diri? Kenapa orang sukses itu bisa percaya diri? Karena berasal dari mensyukuri apa yang diberikan sama Tuhan. Ya. Kenapa orang tidak percaya diri itu adalah melihat apa dalam diri mereka. Kadang mereka mungkin dari segi penampilannya mungkin merasa tidak bisa dibanding yang lainnya. Dia mungkin merasa dirinya jelek, merasa dirinya kurus, merasa dirinya merasa dirinya gemuk, merasa dirinya tidak sempurna, sehingga tidak muncul percaya diri dalam dirinya untuk meraih keberhasilan. Ya, padahal itu kalau berpikir seperti itu sebenarnya itu yang akan membunuh rasa percaya diri kalian untuk meraih kesuksesan. Kalau kita beranalogi seperti itu, berpikiran seperti itu, ya kita akan ketinggalan jauh. Karena kenapa? Berbicara tentang kekurangan, kita ini semua tidak punya kekurangan. Harusnya kalian bersyukur. Tuhan sudah memberikan kalian kesempurnaan dalam anggota tubuh kalian. Banyak loh orang di luar sana yang bisa sukses. Kadang ada sang motivator yang hebat, yang luar biasa, yang orang yang di Australia, ya, itu ya yang menjadi sang motivator luar biasa itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan dia bisa menjadi sang motivator yang luar biasa, sang motivator yang hebat. Nanti kalian cari tahu ya, pasti kalian sudah tahu namanya. Terus yang kedua, ada juga yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, bisa sukses, bisa menjadi seorang perenang yang hebat. Ya, bahkan dia kalau berbicara tentang kekurangan, dia punya kekurangan dibanding kita yang sempurna, diberikan anggota tubuh yang sempurna ini sama Tuhan. Jadi apa yang harus kurang dalam diri kita? Jadi itu, kenapa tidak percaya diri? Ya karena kurang mensyukuri nikmat yang diberikan sama Tuhan. Ya, kita harus mengambil contoh seperti itu. Ya, banyak juga di luar sana manusia, itu yang saya herankan. Ya, ada yang hitam tapi mau putih, ada yang putih tapi mau hitam, ada yang keriting rambutnya mau lurus rambutnya, ada yang gemuk mau kurus, bahkan ada yang kurus maunya gemuk. Itu kan tidak mensyukuri nikmat Tuhan, itu yang melahirkan sehingga tidak percaya diri. Ya, jadi hal yang paling pertama itu ya kalian harus percaya diri agar bisa bertindak maju terus tanpa adanya jeda dalam meraih keberhasilan, dalam meraih kesuksesan. Ya, jadi mau tidak mau harus percaya diri ya. Oke, jadi yang kedua itu adalah membangun skill komunikasi. Kalian harus membangun skill komunikasi. Bagaimana cara membangun skill komunikasi? Ya jumpai setiap orang. Jumpai, jangan berdiam diri di rumah. Kalau berdiam diri di rumah, tidak ada aktivitas, tidak ada kerja, ya, tidak ada perbincangan terhadap yang lain, kalian tidak akan berhasil. Itu sudah pasti. Karena keberhasilan itu diawali juga dengan apa tadi? Ya percaya diri dan harus membangun skill komunikasi. Saya sarankan kalau kalian ingin bisa membangun skill komunikasi yang luar biasa, bergabunglah sama perusahaan, di mana perusahaan itu yang ada tahapan trainingnya. Ya, tahapan trainingnya berjumpa kepada semua orang.
Ya, itu luar biasa karena melatih skill komunikasi. Sehingga tercipta orang-orang yang hebat. Karena kenapa? Di dalam membangun skill komunikasi itu kita berjumpa sama orang itu, kita tanpa kalian sadari, kalian akan berjumpa sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sukses. Di situ kita bisa membangun skill komunikasi yang luar biasa seperti mereka. Ya, jadi kalian sudah paham itu ya. Yang kedua itu harus kalian bisa membangun skill komunikasi. Itu hal yang kedua. Terus hal yang ketiga itu adalah memiliki keberanian yang teguh. Atau dalam artian di situ harus memiliki mental yang kuat. Bukan mental yang biasa-biasa saja. Bukan menjadi penakut. Mau sukses tapi jadi penakut. Itu kan enggak sinkron. Kalau mau ingin sukses harus punya keberanian yang teguh. Tidak apa-apa awalnya kalian takut, tapi ubah ketakutan itu dengan keberanian, dengan mencoba dulu. Tanpa kalian mencoba, ya keberanian itu kalian tidak akan dapatkan. Jadi kalau ketakutan terus yang kalian pelihara itu sudah pasti kalian tidak akan sukses ke depannya, kalian tidak akan berhasil ke depannya. Jadi marilah kita berani dalam hal apa? Berani mengambil resiko, berani melangkah, berani berjumpa sama orang, berani berdiskusi, berani mengawali proses sampai berhasil. Jadi berani memiliki keberanian yang teguh. Itu yang ketiga. Terus apa yang keempat? Yang keempat itu adalah kalian harus memiliki kepribadian yang jujur. Harus jujur. Karena jujur itu adalah modal utama juga untuk meraih kesuksesan. Anda akan tidak berhasil. Kalian akan tidak akan sukses jika kalian memelihara kebohongan dalam diri kalian. Ya. Memang berbicara tentang kebohongan, kadang orang berbohong itu tidak diketahui kebohongannya, tapi suatu saat kalian akan diketahui kebohongan kalian. Jadi belajarlah untuk jujur. Orang di luar sana kenapa banyak yang sukses? Orang perantauan. Karena mereka bermodalkan kejujuran. Jujur sama yang lain, jujur sama pimpinan kalian, jujur sama mentor kalian, jujur sama sahabat-sahabat kalian. Intinya jujur itu adalah akan membawa kalian pada keberhasilan nantinya. Ya, jadi belajar di situ, memelihara sifat kejujuran kalian. Ya, mau tidak mau harus miliki kejujuran itu. Terus apa yang kelima? Yang kelima itu adalah kalian harus siap menerima mentor yang membimbing kalian. Ya, makanya orang sukses itu kebanyakan juga ya ada mentornya. Ya, orang sukses di luar sana ya harus punya mentor. Kalau kalian tidak punya mentor ya kalian akan bingung bagaimana kalian diarahkan nantinya. Ya, kalau kalian mementori diri sendiri itu nggak akan bisa. Kalau berbicara tentang memotivasi ya bisa memotivasi diri sendiri, tapi harus dibarengi dengan mentor, harus dibarengi dengan kalau berbicara yaitu guru, harus ada guru kalian atau leader kalian, mentor kalian. Apa sih yang bagus yang harus kalian ikuti? Mentor yang sudah terbukti berhasil di bidang itu. Ya, kalau kalian mau ingin sukses juga, ya, mau sukses tapi yang dijadikan mentor orang-orang yang tidak terbukti berhasil, itu kan lucu. Berarti sudah pasti kalian juga tidak akan berhasil. Mau berhasil tapi yang diikuti adalah orang-orang yang gagal, itu kan tidak akan bisa seperti itu. Sama halnya di situ orang yang ingin pintar main sepak bola, tapi yang dia ikuti adalah orang yang pintar main catur. Sampai kapanpun nggak akan bisa pintar main sepak bola, karena beda jalurnya di situ. Ya, mau harum tapi dia tidak ikuti orang yang penjual parfum. Kalau mau ingin harum ikuti penjual parfum, berteman sama yang penjual parfum, itu sudah pasti kamu juga akan terikut harum. Ya kan, di situ berbicara tentang sukses, keberhasilan, ikuti mentor yang sudah terbukti berhasil, ikuti orang yang sudah terbukti sukses. Karena kenapa? Sudah pasti mereka akan membawa kalian juga ke jalur kesuksesan. Itu sudah pasti. Tiada yang tidak pasti kalau kalian ikuti mentor yang sudah terbukti berhasil, mentor yang sudah terbukti sukses. Mau tidak mau harus ikuti itu. Kalau mau ingin sukses, tapi ya kalau tidak mau sukses ya mau dia apa ya, berarti kamu sendiri yang memilih masa depanmu suram nanti ke depannya. Ingat loh, kesuksesan itu dikejar semua orang. Kalau kalian ingin sukses juga ya miliki hal ini, ya. Miliki mentor, ikuti arahan mentor. Karena kenapa? Mentor itu mereka itu berawal juga dari nol, berawal juga dari proses untuk meraih kesuksesan. Jadi disitulah yang harus kita betul-betul ikuti, karena dia sudah tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Ikuti kalau mau sukses. Ya, oke, itu yang kelima ya. Terus yang keenam, kalian harus dekatkan diri kalian dengan Tuhan.
Jika kalian sudah miliki yang 5 hal tadi, ya lengkapi dengan yang keenam ini. Dekatkan diri kalian pada Tuhan. Sekuat-kuatnya kalian berjuang. Ya. Sepercaya dirinya kalian untuk berjuang. Sejujur-jujurnya kalian berjuang. Meskipun kalian ikuti terus arahan mentor, tapi kalau kalian tidak dekatkan diri kalian dengan Tuhan, itu sama saja bohong juga. Ya? Karena kalau kalian berusaha, berjuang tanpa doa, itu sama halnya kalian sombong, lupa Tuhan. Begitupun sebaliknya. Jika kalian berdoa, tapi tidak ada tindakan, tidak ada usaha, itu sama saja bohong. Ya kan? Saya rasa kalian tahu di situ. Ya, jadi dekatkan diri sama Tuhan, perjuangan diselimuti dengan doa kita kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan kita keringanan dalam proses meraih kesuksesan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita rezeki. Oke, itu saja dari saya. Semoga motivasi kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua para pejuang sukses. Ya, semoga bermanfaat juga buat saya. Jadi saran saya semoga bisa membantu. Itu saja, saya di sini hanya membantu aja. Ya, oke. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa melihat motivasi ini. Semoga bisa membantu mereka termotivasi bertindak dan semoga kita bisa sukses ke depannya. Oke, selamat siang.